Wah. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat apa pagi, kabar? adik-adik semua. Halo, apa kabar semuanya? Baik? Oke, puji Tuhan baik semuanya ya. Udah siap buat ibadah? Udah siap? Oke, kalau udah siap, yuk. Kita akan menyanyikan lagu. Apa Mas Eko? Mari kita bersukaria. Nah, mari kita bersukaria. Yuk, Mas Eko. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ya, siap-siap, lipat tangan, yuk kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Kiranya Engkau juga memberkati ibadah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke. Apa kabar Mas Eko? Baik? Baik, Oh, puji baik, Tuhan puji luar Tuhan, biasa. luar Semoga biasa. anak-anak semua di rumah juga baik seperti kita yang ada di sini. Iya. Ya, sekarang kita akan menyanyikan lagu kedua. Apa Mas Eko lagunya kedua itu? Kita mensyukuri hari ini. Oh, Pak Didi, hari ini sangat luar biasa. Iya. Matahari bersinar dengan terangnya. iya. Nanti- Supaya dapat vitamin D ya. Ya, betul. Virus coronanya hilang. Ya. Ya. Yo, Mas Eko. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, karena puji nama Tuhan yang esa, karena puji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, karena puji nama Tuhan yang esa, karena puji nama Tuhan yang esa. Iya. Oke, kita akan nyanyikan lagu berikutnya sebelum firman. Ya, Mas Eko. Firmannya siapa ya hari ini ya? Yang hari ini siapa ya? Kak Rima bukan ya? Datanya Kak Rima yang firman. Yuk, sebelum kita memasuki firman, ya, kita akan memujikan satu lagu lagi. Sekarang adik-adik gini aja dulu. Silahkan menyiapkan Alkitab dulu. Disiapin Alkitab yo. Sudah? Kalau yang sudah silakan duduk rapi. Kalau yang belum, ayo cari Alkitab. Yo, tak tunggu sampai hitungan ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Yuk, sudah siap Alkitabnya? Sekarang adik silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu yang ketiga untuk sebelum masuk ke dalam firman. Apa Pak Eko tadi ya? Saya kok lupa ya lagunya. Dia hanya sejauh. Oh, dia hanya sejauh doa. Ya. Mari silakan Kak Rema. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kak Rema harap adik-adik dan keluarga dalam kondisi sehat dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Wah, Kak Rema seneng banget, super seneng banget karena hari Minggu ini Kak Rema bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua di Sekolah Minggu Komisi Anak GKI Muntilan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak tema hari Minggu ini apa? Hari ini Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Tema kita apa coba? Kak Rima mau kasih tahu. Tema kita hari ini adalah berharap dan berusaha. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih itu Kak berharap? Apa sih itu berusaha? Nah, nanti kita akan belajar dari seorang tokoh nabi yang ada di Perjanjian Lama, dan dia punya suatu kisah dengan seorang ibu. Kisahnya seperti apa? Nanti kita simak sama-sama ya, oke? Tapi sebelumnya, Kak Rima mau bertanya sama adik-adik. Pernah nggak sih adik-adik itu merasakan kesusahan, kesulitan, atau kebingungan ketika menghadapi sesuatu hal? Misalnya aja nih, misalnya bingung waktu mengerjakan tugas dari guru. Kan sekarang ini banyak nih adik-adik, baik yang ada di playgroup, TK, SD, SMP, sampai juga kakak-kakak yang di SMA dan yang kuliah, itu sekarang menjalani yang namanya study atau school from home. Nah, tugasnya itu disampaikan oleh Bapak Ibu Guru melalui WhatsApp, melalui email, melalui orang tua kita, sehingga kita harus mengerjakan tugas-tugas itu di rumah. Suasana yang kita rasakan itu kan pasti beda banget waktu kita menjalani belajar di sekolah sama belajar di rumah. Nah, Kak Rima menyadari mungkin banyak adik-adik yang merasakan kesusahan atau kesulitan. Itu salah satunya. Atau contoh kesusahan, kesulitan lain itu misalnya adik-adik pengen bantu papa mama mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi karena adik-adik masih kecil, masih terbatas kemampuannya,
sehingga kesulitan untuk membantu. Gimana caranya ya? Aku pengen bisa ngepel. Gimana caranya ya? Aku pengen bisa cuci piring dan lain sebagainya. Jadi, nggak cuman kayak Kak Rima aja, nggak cuman orang besar yang punya kesulitan, tapi Tuhan juga kasih kesempatan adik-adik buat merasakan kesulitan-kesulitan supaya belajar yang namanya berharap dan juga berusaha. Nah, kesulitan yang sama dirasakan oleh seorang ibu janda yang sudah tidak punya apa-apa. Jadi suaminya itu sudah meninggal dan dia tinggal hanya dengan 2 anaknya. Ibu janda ini punya kehidupan yang sangat sulit, sangat kesusahan. Kenapa? Karena kondisi keuangannya sangat terbatas. Dia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dia juga harus membayar hal-hal yang harus dia bayar kepada orang lain. Nah, kondisi ini sangat menyulitkan bagi seorang ibu yang punya 2 anak dan sudah tidak punya suami lagi. Lalu saat mengalami kesulitan hidup yang seperti itu, apa yang dilakukan si ibu? Jadi si ibu ini datang kepada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Ya, Nabi Elisa namanya cukup mirip ya dengan nabi yang minggu lalu kita pelajari juga, yaitu Nabi Elia. Nah, Nabi Elisa sendiri memang tugasnya itu untuk melanjutkan pelayanan dari Nabi Elia. Kemudian si ibu ini bercerita kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa, aku adalah seorang ibu yang sedang mengalami kesulitan. Suamiku sudah meninggal. Ia juga adalah seorang nabi yang mengenalmu. Karena itu tolong aku, supaya aku bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Wahai ibu, aku hendak bertanya kepadamu. Apa yang kau miliki di rumah? Apa yang aku miliki di rumah, Nabi? Aku hanya memiliki 1 buli-buli yang berisi minyak. Hanya itu harta yang aku miliki. Baiklah, sekarang dengarkan perintah yang kukatakan kepadamu. Pergilah kepada tetangga-tetanggamu dan pinjamlah bejana-bejana dari mereka. Bawalah bejana-bejana itu ke dalam rumahmu dan isilah bejana itu dengan buli-buli minyak yang engkau miliki. Itu yang harus kulakukan, Nabi. Baik, bagiku itu tidak mudah untuk dilakukan. Sulit untuk kupercaya. Tapi karena Engkau adalah Nabi Tuhan, aku akan melakukan sebaik mungkin. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan aku percaya, mujizat itu pasti terjadi. Baik, pergilah dan percayalah bahwa kasih karunia Tuhan akan menyertaimu. Nah adik-adik, tahukah adik-adik apa yang terjadi kepada ibu janda miskin ini? Ya, luar biasa. Jadi ketika dia udah meminjam bejana-bejana atau seperti gentong gitu ya, ini kecil ya, kalau gentong besar, gentong-gentong itu ketika diisi oleh buli-buli minyak yang hanya seperti sebotol kecil yang dimiliki ibu itu, sungguh amat ajaib. Ketika dia menuang buli-buli minyak itu ke dalam bejana yang besar, rasanya tidak ada habisnya. Maka ketika 1 bejana penuh atau 1 gentong penuh, dia memanggil anaknya untuk mengambil bejana yang lain, dia isi lagi, lalu dia ambil bejana lagi, isi lagi sampai penuh, dan seterusnya sampai bejana itu habis. Ibu, bejana yang ibu minta sudah habis semuanya. Kita sudah mengisi penuh semua bejana yang kita pinjam dari tetangga-tetangga. Baiklah nak, tidak apa-apa. Bejana yang kita miliki saat ini, semua minyak yang kita miliki saat ini sudah lebih dari cukup. Kita bisa menjualnya dan kita bisa mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Tuhan, aku sungguh amat bersyukur kepadamu. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah menolongku. Adik-adik, kisah ini kisah yang sangat luar biasa ya. Kisah ini membuktikan kepada kita ketika seseorang yang punya harapan yang besar seperti ibu ini yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, dan dia datang kepada hamba Tuhan, datang kepada Tuhan, dan dia juga mau berusaha. Jadi kalau misalnya Nabi Elisa menyuruh tapi si ibu ini juga tidak melakukan, maka mujizat itu juga tidak akan terjadi. Tetapi karena ibu janda miskin ini mau berharap dan juga mau berusaha melakukan perintah Tuhan, maka mujizat itu dia terima dengan cara yang amat luar biasa. Maka adik-adik,
Kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, tidak perlu khawatir ya. Kita harus belajar untuk berharap. Berharap itu artinya kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan kesulitan kita, menyerahkan kesusahan kita kepada Tuhan, minta supaya Tuhan menolong kita. Entah pertolongan itu akan datang dari banyak cara, baik dari orang tua kita, dari teman kita, dari bapak ibu guru, dari bapak ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dari banyak cara. Kita nggak akan pernah tahu cara Tuhan untuk menolong kita. Yang penting adalah kita mau berharap selalu kepada Tuhan dan mau berusaha melakukan yang terbaik menuruti perintah Tuhan. Oke? Karima percaya anak-anak sekolah minggu di GKI Muntilan itu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan yang mau berharap dan berusaha melakukan yang terbaik, itu pasti adalah anak-anak yang akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, belajar berharap dan juga berusaha sedari masih kecil ya. Minta supaya Tuhan bisa menolong adik-adik dalam menjalani kehidupan adik-adik setiap hari. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari seorang Nabi Elisa, Nabi Tuhan yang diberikan karunia yang luar biasa. Dan juga seorang ibu janda miskin yang mau berharap dan berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan. Nah dari itu semua, yuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu juga ya, mau berharap dan berusaha pada Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk berdoa, ya supaya Tuhan memampukan dan menolong kita menjadi anak-anak yang taat, setia, mau berharap dan berusaha melakukan yang terbaik. Yuk sekarang kita lipat kedua tangan kita tutup mata kita berdoa. Nah Karima lihat, udah pada siap belum berdoa? Sudah ya? Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami sungguh berterima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari Nabi Elisa dan dari seorang ibu janda miskin yang mau berharap kepada Tuhan, berharap secara penuh, dan tidak hanya itu, tapi ia juga mau berusaha melakukan yang terbaik, melakukan perintah Tuhan, sehingga ia boleh mengalami mujizat Tuhan untuk boleh keluar dari kesulitan atau kesusahan hidupnya. Karena itu Tuhan, kami anak-anak Tuhan juga punya banyak kesulitan, punya banyak kesusahan. Karena itu kami mau belajar dari kisah ini, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan dan berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Tolong dan mampukan kami ya Tuhan, kami percaya dan berharap sepenuhnya pada pertolongan dan kemampuan yang akan Tuhan limpahkan dan karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana pakai masker loh ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua, dadah. Oh iya, pakai masker dulu ya. Maskernya double nih, biar aman. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, bye-bye. Oke, terima kasih Kak Rima atas firman-Nya. Semoga firman-Nya yang diberikan Kak Rima bisa berguna bagi kita semua. Jangan lupa apa Pak Eko? Berdoa dan selalu berharap Tuhan. Jadi kok belum dikasih ya jangan emosi jiwa ya. Ya, yuk kita akan menutup ibadah ini adik-adik dengan lagu Kubuka Alkitab. Yuk Pak Eko. Lalu ku baca, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, kiranya
Sekarang saya mau ngasih beberapa pengumuman. Sekarang pengumuman pertama bagi adik-adik yang mau persembahan, silahkan dititipkan kepada mama, papa, atau siapapun. Bukan siapapun, kakak ya, jangan orang lain. Nanti kalau sudah suruh dikirim, minta tolong dikasihkan ke kantor gereja. Nanti di kantor gereja ada Pak Eko, ada Cik Nia, ada Cik Yani apa siapapun yang ada ya. Nah kalau Senin kantor gereja itu bukanya dari jam 8 sampai jam 1. Kalau Selasa sampai Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 3 sore ya. Jadi begitu ya adik-adik ya. Yang mau persembahan silahkan nanti dikirim ke kantor gereja ya. Terus yang kedua, jangan lupa pakai masker. Kalau keluar pakai masker ya. Ya, jaga kesehatan. Ya, kalau habis dari keluar rumah, pulang rumah cuci tangan ya. Oke, kalau begitu sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati.